mengikuti kebenaran juga didukung oleh Al-Quran. Kalau kita kembali ke Al-Quran. Dasar yang saya ambil itu adalah sesuai dengan Al-Maidah ayat 46-47. Dikatakan di sana, kepada mereka yang diturunkan Taurat dan Injil, hendaklah mereka memutuskan perkara berdasarkan kitab yang diturunkan kepada mereka, yaitu kepada pengikut Taurat dan pengikut Injil. Siapa keluar dari situ atau menyelesaikan perkara di luar itu, maka mereka dikatakan orang fasik. Jadi muncul narasi, asbabun nuzul itu kan penafsiran. Konteks ayatnya jelas, tidak ada disebutkan hanya berlaku pada zaman itu, tidak ada begitu. Nah, coba itu dulu ditanggapi Kang Chan. Bagaimana berdasarkan ayat itu ya, jujur ya gitu ya, jujur gitu. Oke, bagus. Jadi gini, saya menghargai betul keinginanmu untuk menjadi ahlul kitab. Itu keinginan yang bagus, walaupun jauh panggang dari api. Jauh, tapi nggak apa-apa, itu bagus. Oke. Yang disebutkan ahlul kitab dalam Al-Quran itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Oke, satu dulu tuh. Baca dulu Kang Chan, jangan bilang ahlul kitab, baca dulu. Sebentar. Kenapa Kang Chan nggak mau baca dulu? Sebentar. Bukan, ini kan dalil Anda. Anda menyuruh saya untuk mengomentari tadi. Ya, bukan dalil saya, dalil Al-Quran. Kok dalil saya gimana? Coba Anda bacakan. Ya, dalilnya dibawa oleh Anda. Ya, itu tadi. Apa itu tadi katanya? yang saya sebutkan tadi. Iya, makanya saya komentari itu. Ahlul kitab itu sebentar. Iya, makanya. Sebentar dulu, saudara. Enggak dikatakan ahlul kitab di sana, Kang Chan. Santai dulu ya, sebentar. Kitab-kitab terdahulu itu dia memiliki nomenklatur. Kitab-kitab terdahulu itu lagi, nafsir bukan lagi. Nafsir. Kitab-kitab terdahulu kritis, itu baca dulu ayat itu baru kritisi gitu. Kenapa loh, Kristen ini tidak nafsir. bisa lihat ini sarjana teologi itu dulu. Ini mana dalilnya? Nggak ada. Al-Maidah ayat 46 dan 47. Tanggapi itu dalil. Apa katanya? Wah, kok ditanya apa katanya, masih nggak mau baca sih aku. Lihat. Dia tidak tahu dalilnya, lalu dia membuat kesimpulan. Benar-benar kesesatan yang nyata. Tadi saya sudah sebutkan. Gimana sih Kang? Saudara, kau belum membacakan dalilnya, hanya mengabsen judulnya. Tadi saya kan sudah sebutkan, masa Kang Chan nggak pakai telinga sih? Nggak dengar apa yang saya sampaikan. Kalau kau sudah sebutkan, tolong sebutkan lagi supaya orang dengar. Oke, saya sebutkan lagi ya. Dikatakan di sana, hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara mereka berdasarkan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada itu yang mereka. Saya bilang tadi, ini orang. Dikatakan nggak ada disebut di situ ahlul kitab, yang disebut itu pengikut Injil. Makanya kalau belajar tamatkan dulu. Jangan kau berhenti di tengah jalan dulu, supaya cerdas. Saya nggak ada tamat, nggak ada di sana. Makanya harus tamat. Kesimpulan loh Kang Chan. Bukan cara belajarmu itu di luar bukan dialog ini mah. Allah. Ya ini dikatakan di sana itu orang fasik. Ya udah, sekarang kau minta saya respon. Kau minta saya respon. Aneh ya orang Kristen nih. Kau minta saya respon. Kalau kau minta kau yang ngomong, ya silakan telepon ke lapang, ngoceh di atas sana. Sementara Anda tidak punya dalil. Kan saya mengomentari dalil itu. Kau suruh mengomentari dalil. Anda mengomentari apa yang Allah katakan. Lalu saya harus ngapain? Aneh dia mah. Iya, contoh gini. Yaudah saya cerita pengalaman kemarin malam. Gimana? Enggak gitu. Aneh dia mah. Oh, itu salah, nggak begitu maksudnya. Begini, ini dalilnya. Dikatakan itu maksudnya, ini dalilnya. Ada dalil mengatakan bahwa sebenarnya itu harus diterima Al-Quran, atau nggak boleh hanya itu. Kenapa jadi kau yang ngatur jawabannya? Aneh dia.
Bukan saya yang ngatur, karena dia sudah Ya punya udah sekarang kesimpulan berarti loh, Kang Chan. berarti saya merespon. Kan kau membuat pernyataan dan pertanyaan, aku merespon. Betul tidak? Begitu Kok cara dialog pernyataan berjalan saya kan? itu pernyataan Al-Quran loh, Kang Chan Berarti sekarang saya mengatakan. respon. Bisa saya respon? Iya, Bisa. makanya kalau Anda Dia mah merespon nggak pakai merespon, dia dasar, mah. pakai dalil, jangan asumsi. Aneh dia Kristen mah. Saudara, kau buat pertanyaan. Maksud saya kalau aku Anda respon. merespon Aneh ya. pakai dalil. Sebentar Pakai dulu. dalil, Yang Kang nama Chan. ya sebentar satu-satu. Oke, Ini yang silakan. namanya tanya jawab, kau tanya aku jawab. Oke? Aneh ya dasar. Pasti lulusan STT begini. Lanjut ya. Lanjut. Kata-kata jangan ditutup kameranya. Kenapa kau ketakutan? Udah pakai peci, ular beludak dasar. Pakai peci, pakai sarung, pakai tasbih. Saat mati, pakai jas, sepatunya kanan dua-duanya. Nah, parah dia orang bener dah. Alhamdulillah, ayo silakan Kang Chan. Al-Maidah ayat 46 dan 47 baca dulu, Kang Chan. Mereka ini tidak malu-malu jadi ular beludak ya. Masya Allah. Ternyata Allah malah memperlihatkan ular beludak itu kata Yesus munafik hipokrif. Matius 23 baca. Lanjut sekarang ya, lanjut lagi. Lanjut. Ya baca lanjut. Dulu bang. Lanjut sebentar dulu saudara, saya respon. Saudara, cara saya menjawab, saya ya, harus saya menjawab aneh dia mah. Saya menjawab bukan didikte. Oke? Pertanyaan akan saya jawab. Saya tidak menerima dikte. Oke? Saya jawab. Dengarkan dulu. Pengikut Injil itu bukan kalian. Kalian kepedean. Kalian ini pengikut gospel. Poin pertama. Kalian gak punya Injil. Injil itu diberikan kepada Nabi Yesus. Kalian pengikut Biblos. Nah tuh, jangan kepedean. Injil itu kitab Allah yang diberikan kepada orang tertentu yang bernama Isa Al-Masih, Yesus Hamasya, walaupun orang Yahudi tidak meyakini sebagai Hamasya, Isa the Mesiho, untuk kalau golongan tertentu yang bernama Bani Israel. Kalau Injil untuk Bani Israel, matete saya tanya, kau Bani apa? Bani apa? Bani? Oke, sudah. Bani apa? Jangan dulu lari ke narasi Bani apa. Oke. Bukan. Tadi kau bilang ya. Kang Chan. Aneh dia mah. Kasih saya waktu dong untuk menjawab, menjelaskan. Belum. Ini kan masih saya. Ini masih saya. Ini giliran saya. Kang Chan boleh menjawab. Oke, Anda nggak mau jawab. Udah. Oke, baik. Sekarang. Anda nggak mau jawab. Baik. Anda nggak mau jawab. Saya lanjutkan lagi. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Iya, maksud saya ketika Anda coba bertanya kepada saya, dasar Anda, pertanyaan Anda, narasi Anda tidak ada dasarnya Anda membangun narasi itu. Bukan. Contoh begini. Kalau Anda tidak mau, kalau ini dalil-dalilnya, ini sumbernya. Saudara, lihat Kristen pakai kopiah. Tunggu Kang Chan. Selesaikan dulu saya. Ini kan giliran saya. Aneh dia mah. Ini kan giliran saya. Tadi kau panjang. Tadi kau panjang lebar di awal. Bertanya kepada saya. Belum. Saya mengkonfirmasi kau Bani apa. Kalau tidak mau konfirmasi nggak apa-apa. Aneh dia mah. Takut-takutan dikonfirmasi. Nah, lanjut ya. Takut-takutan berarti karena kau nggak punya dasar gitu loh. Berarti sarjana teologi ini mereka dia takut terbongkar sehingga tidak mau mengkonfirmasi pertanyaan saya. Apa biasa ular beludak. Lanjut ya. Lanjut. Orang-orang pengikut Injil itu harus berhukum dengan ketetapan Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Isa. Memang formatnya begitu. Yang orang-orang yang diturunkan Taurat melalui Nabi Musa, tadi melalui Nabi Isa kan, melalui Nabi Musa harus berhukum sesuai ketetapan diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Musa, Taurat. Begitupun sekarang orang-orang yang hidup zaman Nabi Muhammad harus berhukum dengan ketetapan yang diturunkan Tuhan kepada Nabi Muhammad, namanya Al-Quran. Oke? Tidak ada urusannya dengan kalian Kristen, tidak ada urusannya kalian dengan Matetes, karena kalian bukan Bani Israel, kalian bukan Ahlul Kitab, kalian orang asing dari Yunani, dan kalian Ahlul Gospel, Ahlul Biblos. Itu komentar saya, silakan. Oke. Yang pertama, Kang Chan tidak mau membacakan Al-Maidah ayat 46 dan 47.
Yang kedua, dia menafsirkan ayat itu tanpa sumber referensi. Yang ketiga, dia Kang Chan menuduh saya dan orang Kristen bukan pengikut Injil tanpa sumber referensi. Siapa yang mengatakan hanya Kang Chan? Ternyata Kang Chan lebih tinggi daripada ulamanya sendiri. Saya kasih bukti. Menurut Ibnu Katsir ya, Ibnu Katsir mengatakan Nasrani Kris itu adalah Kristen yang dimaksud oleh Al-Quran. Ibnu Al-Qurtubi ulama besar Islam di dunia ini mengakui bahwa Nasrani itu adalah Kristen. Siapa Anda Kang Chan dibandingkan Al-Qurtubi, ulama besar yang diakui oleh Islam di dunia ini? Ayo dong, pakai dasar. Siapa yang mengatakan dari mana sumbernya? Jangan asumsi kosong. Itu yang saya harapkan, Kang Chan. Silakan, Kang Chan. Oke. Baik, teman ikhwah filah sekalian, teman-teman Kristiani sekalian, lihatlah bagaimana sarjana teologi sudah malu menyatakan dirinya Kristen, tiba-tiba mengemis jadi Nasrani. Kami lah Nasrani itu, Kang Chan. Kami Nasrani itu karena ada ulama. Ya Nasrani itu pengikut dari Nabi dari Nazaret. Inri, Yosos Nazaret. Rexus Yoderum. Nazaret. Yesus. Oke, Yesus. Sekarang begini. Kristen itu terbagi, sebagian orang mengatakan terbagi sampai puluhan ribu denom. Kristen yang mana? Oke. Yang dimaksud dengan Nasrani dalam Bible, dalam Quran adalah orang-orang yang dulu pernah diberikan Al-Injil, yaitu Alkitab, Al-Injil. Lalu mereka menjadi bagian yang menuhankan Nabi Yesus, Nabi Isa. Laqad kafarol ladzina qalu innallaha huwa al-masih. Sungguh telah kafirlah. Laqad kafaro. Asalnya mereka pernah mengikuti Nabi Isa fil madi, telah kafirlah. Lalu mereka menuhankan Nabi Isa, laqad kafarol ladzina qalu innallaha huwa al-masih, bahwa Allah itu adalah al-masih. Nah, sekarang pertanyaan begini ya. Kalaulah Kristen memang ada kesamaan dengan Nasrani, ya silahkan. Tetapi yang dimaksud di situ adalah orang-orang yang menuhankan Nabi Isa. Silahkan, tidak apa-apa. Saya terima itu, gak apa-apa. Tapi masalahnya Bang, yang kalian pegang sekarang itu bukan Injil. Yang kalian pegang sekarang itu adalah gospel, biblos, buku Matius padahal bukan Matius yang nulis, buku Yohanes padahal bukan Yohanes yang nulis, buku Lukas padahal bukan Lukas yang nulis, buku Markus padahal bukan buku yang nulis. Seriusan. Buku itu ada jauh setelah Yesus. Abad keempat kodeksnya baru ada setelah Yesus. Abad tahu, ratusan tahun. Oke? Sekarang ujiannya. Saya tanya kepada Anda sebagai Kristen. Saya baca di Markus 1 nomor 14, ketika Yohanes ditangkap, datang Yesus ke Galilea, memberitakan secara teks, memberitakan Injil Allah. Anda bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar kan? Ada SPOK, subjek, predikat, objek. Oke? Dan ada keterangan. Yesus memberitakan Injil Allah. Yesus subjek, memberitakan predikat, pekerjaannya, objeknya Injil Allah. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan Injil Allah mana yang diberitakan oleh Yesus. Apakah Markus, Matius, Lukas, Yohanes, atau Injil yang lain yang harus kau tunjukkan? Silahkan, fokus dengan pertanyaannya. Jangan sampai kau sia-siakan pembelajaranmu di STT. Jawab. Ketiga kali Kang Chan mengulangi kesalahan yang sama, yaitu berdiri di atas asumsi. Itu yang pertama. Kenapa saya katakan demikian? Tadi saya sudah sampaikan, Kang Chan berasumsi. Dia tidak berani menggunakan siapa dari mana sumber pernyataannya untuk dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada.
isinya kosong. Tadi saya sudah sampaikan Ibnu Katsir, Al-Qurtubi mengatakan Nasrani, Al-Nasara yang dimaksud Al-Quran adalah Kristen. Orang Nasrani yang disebutkan di dalam Al-Quran yang diberikan kitab Injil adalah Kristen. Itu ulama besar yang diakui oleh Islam di seluruh dunia, mayoritas. Sekarang Kang Chan menjawab hanya asumsi, hanya ingin mengeluarkan seperti nampak supaya di atas Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir. Ini siapa Anda? Tolong sekali lagi, saya sudah jawab pertanyaanmu. Yang menyatakan Kristen itu Nasrani itu Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir. Yang mengatakan kepada Nasrani kitab Injil diturunkan itu ulama-ulama Anda sendiri, Kang Chan. Sekarang tugas Anda adalah menuduh saya di mana berikan sumber referensi dari pandangan ulama Anda, dari tradisi literasi Islam sendiri mengatakan bahwa Kristen bukan Nasrani, supaya Surah Al-Maidah ayat 46-47 yang dimana Al-Quran sendiri menegaskan, menetapkan kami pengikut Injil tidak boleh memutuskan perkara di luar kitab Injil dan Taurat. Karena kalau kami memutuskan perkara di luar itu, maka kami dikatakan orang fasik. Silakan. Aneh ya dia mah. Belum jawab apa-apa bilang sudah jawab. Saudara, berhenti mengomentari saya. Gak ada urusan dengan saya. Oke? Saya sudah kasih surplus tadi. Ya udah, kau mau disebutkan sebagai orang Nasrani silahkan. Demen banget dia mah. Ya udah. Dah, silahkan aja, peduli amat lah. Silahkan. Jadi silahkan itu surplus aja. Oke, sekarang tolong jawab pertanyaan saya. Di mana Injil Allah yang diberitakan, yang dibawakan oleh Yesus? Kok belum jawab dari tadi? Anda buka Markus 1 nomor 14. Saat Yohanes ditangkap, datang Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Lukas 1 nomor 20, Lukas 1 nomor 20 kalau tidak salah. Yesus memberitakan Injil Allah. Yang kau punya adalah Bible, Gospel, Markus, Matius, Lukas. Saya tidak tanya itu. Surat-surat Paulus. Belum juga nggak jelas. Saudara, fokus ke pertanyaan, oke? Fokus. Jangan komentari saya terus. Udah saya kasih surplus tuh. Tolong tunjukkan di mana Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus. Satu, kalau tidak bisa, apakah Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus itu Markus, Matius, Lukas, Yohanes yang kau pegang hari ini atau bukan? Silakan jawab. Oke. Tadi saya menjawab berdasarkan sumber referensi dari Islam sendiri, dari ulama-ulama besar yang dihormati oleh orang-orang Islam. Jadi kepada kalian penonton yang menonton diskusi ini dapat menilai, saya memberikan sumber referensi katakan bahwa Nasrani, Nasa di dalam Al-Quran itu yang diturunkan kitab Injil adalah Kristen. Itu pernyataan ulama-ulama cendekiawan yang paling tersohor di dalam agama Islam. Sekarang itu saya bukan sedang komentari Anda. Anda sendiri melawan ulama Anda. Begitu Kang Chan. Itu pertama yang saya bukan sedang mengomentari Anda. Tapi poinnya. Ulama Anda sendiri. Saudara, fokus. Tapi ulama Anda sendiri. Fokus, ya, saudara. Sudah fokus ini. Kan sudah saya kasih tahu saudara. Fokus dulu. Santai. Ya, kalau kau mau jadi kalau kau mau jadi Nasrani sebentar. Kalau kau mau jadi Nasrani silahkan. Fokus dengan pertanyaan saya. Di mana Injil Allah yang diberitakan Yesus? Bisa ke satu. Anda kan bukan orang yang tidak bisa mikir kan?
yang tadi bab Oke. gitu. Kalau Oke, kau sabar ya, mengemis-ngemis, sabar ya, sebentar. sabar ya. Kalau Oke. kau mengemis-ngemis ingin jadi orang Saya nggak ada Nasrani, mengemis, silakan. saya nggak Oke? ada mengemis. Oke, saya Nah, nggak bagus. mengemis, saya nggak mengemis. Sekarang sebentar. Tunjukkan di Markus Oke. 1:14, apakah Injil yang dimaksud itu adalah Markus, Matius, Lukas, Yohanes atau Injil Allahnya di mana? Silakan jawab. Fokus. Oke? Oke. Oke, Nah, saya jangan tanggapi awas. dulu. Oke. Kalau tidak fokus Jadi lagi, masih dengar. Kalau tidak Kang fokus Chan, lagi, sabar, Kang Chan. jangan kan penonton saya aja udah tidak tertarik. Fokus, fokus. Oke? Fokus. Di mana Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus dan apakah itu Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes? Kalian sebut Injil itu kan? Oke. Jawab. Oke. 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 Yang pertama, ini ada dua bagian. Bagian pertama tadi saya sebutkan, masih ada bingung ya. Ulama Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir. Itu kalian catat. Kalian catat ulama kalian yang paling tersohor di dalam Islam sendiri mengatakan Al-Nasara. Fokus, saudara. Saudara fokus. Nah, iya sabar. Itu bagian Fokus. pertama. Sabar, kasih saya waktu dong. Masalahnya Iya, kita sabar sudah dulu, habis Kang waktu. Chan. Sudah saya kasih support, Iya, silakan sabar, kalau Kang kamu Chan. mau jadi Iya, Nasrani sabar Kang silakan. Chan. Ini Iya, dia, sabar Kang Chan, fokus. sabar Kang Chan. Berapa Sabar, Kang lama Chan. Anda Oke, akan sabar ya. berapa lama Anda akan menuju pertanyaan Kan saya? Anda potong-potong jadinya lama. Kalau Anda yang Anda potong kan saya nggak lama. Oke, Iya. 18:35 kita lihat berapa lama dia perlu untuk dia menghindar dari pertanyaan saya, kita lihat. Iya, kenapa Anda potong-potong? Kasih dong. Saya kan Anda tadi narasi bebas kok, nggak masalah. Jadi bagian pertama ini ulama besar Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir menegaskan bahwa Nasrani yang dimaksud Al-Quran yang diturunkan kitab Injil adalah Kristen. Itu ulama kalian. Sekarang kalian percaya Kang Chan atau ulama kalian? Itu yang pertama. Bagian kedua, saya mengatakan, semua kekristenan mengatakan bahwa kitab yang ditulis oleh Rasul Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah Injil tentang Yesus. Lalu sekarang Anda mempertanyakan hal itu. Kami punya bukti, kami punya data berdasarkan manuskrip dan asalnya bisa dipertanggungjawabkan. Lalu data Anda menyatakan itu bukan Injil dari mana? Coba kasih. Saudara, itulah kenapa saya ingatkan kau untuk fokus. Fokus. Saya nggak nanya itu. Aneh dia mah. Dengarkan pertanyaannya, dengarkan. Kau ada headset bagus kan itu kan? Dengar suara saya kan? Dengar nggak? Suara saya? Iya, silakan. Dengar pertanyaannya. Di Markus 1 nomor 14, ada Bible nggak? Kalau nggak ada saya bacakan. Di Markus 1, saya bacakan ya. Di Markus 1 nomor 14 dikatakan begini. Ketika Yohanes ditangkap, datang Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ada subjek, predikat, objek. Nah, baru dibuka dia kan. Tuh, dia nggak percaya dia. Suruh saya bacakan, baru dari tadi saya bacain. Fokus makanya. Datang Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Subjek, predikat, objek. Subjeknya Yesus, predikatnya memberitakan, objeknya Injil Allah. Pertanyaan saya sekarang, apakah Injil Allah yang diberitakan Yesus itu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang kau bilang, atau Injil yang lain? Jawab. Itulah menurut Anda Injil Markus pasal 1 ayat 4. Begitu bunyinya ya? Markus 1:14. 14. Kayaknya headsetnya masalah dia. Itu tuh peci itu. Lepas peci, lepas doktrin. Oke. Inilah dia dasar. Oke. Orang-orang jadi sekarang Anda gini. Oke, sabar Kang Chan. Oke. Sebentar, mata tes. Ya. Anda ini STH atau MTH? Bentar. Udah MTH. Nggak perlu Anda tahu itu. Udah MTH kau. Udah ya. Yang penting saya punya pendidikan itu aja. Oke. Yang pertama jawaban saya, Anda memprotes tentang isi. Sementara Al-Quran, sabar dulu. Sabar dulu. Kau nuduh saya masalahnya. Kau nuduh saya masalahnya. Saya nggak protes. Iya, sabar dulu. Nanti Anda tanggapi. Sabar. Oh iya, silakan. Maaf. Kau ini sementara sabar dulu. Oke.
Kang Chan memprotes tentang isi, sementara kita berbicara tentang kitab. Jadi ini kekeliruan yang sangat luar biasa. Kitab Al-Quran membenarkan tentang kitab, bukan tentang isi. Mendukung tentang kitab, membahas tentang kitab, bukan membahas isi. Yang disalahpahami. Tadi saya menjawab berdasarkan kitab. Bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Dasarnya dari mana? Dasarnya karena berdasarkan arkeologi dan manuskrip-manuskrip sejarah menyatakan, membuktikan bahwa Alkitab ini benar-benar ditulis daripada dahulu kala. Dibuktikan secara manuskrip dari sejarah penyusunannya. Kemudian yang kedua adalah arkeologinya. Oke? Itu yang pertama. Itu yang sedang kita bahas, Kang Chan. Kita sedang tidak bahas tentang isi. Kau membentrokkan suatu isi dengan sebuah kitab. Kita sedang bahas kitab. Kang Chan nggak dengarkan aku ini. Ada dengar ada. Saya dengar. Karena saya dengar lah, saya malas dengarnya. Apa? Saudara fokus, Matetes. Saya tidak. Saya fokus. Kalau kau kesana kau makin hancur. Kitab, bukan bahas isi. Tapi saya nggak nanya itu. Aneh dia mah. Ya, dengar pertanyaannya. Kan dengar pertanyaanmu tentang kitab Injil. Bukan. Dengar. Saya Injil. Dengar, saudara Matetes dengar. Bukan tentang. Saudara Matetes dengar pertanyaannya. Fokus. Markus 1:14. Ketika Yohanes ditangkap, datang Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Saat itu Yesus memberitakan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes atau bukan? Alkitab nih, ketetapan nih, kitab. Kita bicara kitab. Apakah saat itu Yesus memberitakan Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes? Kita pakai Injil dulu aja nggak apa supaya dia ini masuk. Soalnya agak ini telat ya. Apakah Yesus memberitakan buku Markus, Matius, Lukas, Yohanes? Oke, isi Injil itu ini, makanya kau baca terus. Sekarang ke isi. Potong-potong tadi jangan isi, saya bicara kitab. Ini masalahnya kitab. Kau sedang masuk ke isi kau. Ini bicara kitab. La haula wala quwata illa billah. Ini bicara kitab. Oke, ketika Yesus dengarkan. Ya, dengarkan. Yesus, Yohanes ditangkap. Datang Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Anda ingin masuk ke kitab bukan ke isi? Oke, baik. Pertanyaan saya, Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus itu apakah kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes atau bukan? Jawab. Bukan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga tidak membahas tentang itu. Bukan hanya itu. Bagus. Berarti Matius, yang namanya ahlul kitab itu kitab yang diberikan kepada Nabi Yesus, bukan kepada Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Makanya dengar. Di ayat yang ke-15, katanya saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Apa urusannya dengan pertanyaan saya? Isi. Dengar. Kita sedang fokus kepada isi Injil tadi. Bahwa Injil itu tentang kerajaan Allah yang telah... peduli amat. Yang jelas bukan Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Jadi Anda menafsirkan Injil dengan keliru. Iya, karena Injil itu adalah kabar baik tentang nubuatan yang dalam kitab Perjanjian Lama sampai kepada Perjanjian Baru. Saudara, yang disampaikan oleh Yohanes. Kasih saya waktu dulu, Kang Chan. Masa kau masa Anda tertawa? Kasih saya waktu. Ya. Gitu, kamu nih berapa lama? Iya, makanya saya waktu. Kau kan potong-potong terus. Saya nggak ada potong-potong kau. Oke, silakan. Oke. Silakan. Di ayat yang ke-14, sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Di sini membahas tentang bagaimana nubuatan-nubuatan yang dalam kitab Perjanjian Baru, kabar baik, rencana keselamatan. Bertobatlah kerajaan dan percayalah kepada Injil. Kerajaan Allah sudah dekat. Dan itu Kang Chan. Jadi di sana Injil itu dengar dulu. Injil itu adalah tentang kerajaan Allah. Ya, dengar dulu. Kerajaan Allah itu dari kitab Taurat sampai kepada kitab Injil. Di dalam disebutkan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah kitab Injil karena mereka menuliskan tentang kerajaan Allah
dibuatkan sampai digenapi di dalam Yesus. Oke, sudah. Oke, siap. Ya. Berarti langsung dari pengakuan yang bersangkutan, Yesus tidak memberitakan yang disebut Injil oleh Kristen hari ini. Makasih, Pak. Bagus. Siapa bilang saya menyebutkan? Saya menyebutkan yang sejelas. Tadi kau bilang begitu. Sekarang kita kalibrasi ya. Kita kalibrasi sekarang. Oke, dengar. Kalau magi potong-potong lagi. Karena kau menyimpulkan. Saudara. Ini saya ulang pertanyaannya. Saya ulang pertanyaan. Apakah Injil yang diberitakan oleh Yesus itu Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes atau bukan? Bukan Injil Markus, enggak ada Injil Markus. Injil yang ditulis oleh Rasul Markus, yang ditulis oleh Rasul Matius, apakah itu? Apakah itu yang diberitakan oleh Yesus? Iya, itu yang diberitakan Yesus juga. Solang generasi. Iya, memang jadi. Saya tanya. Kenapa dengarkan dulu. Saya tanya sebentar. Sebentar, masuk pertanyaan ke selanjutnya. Dengar. Ini kan giliran saya, aneh dia mah. Giliran saya. Jadi menurut dia, Yesus memberitakan Markus, Matius, Lukas. Kok Markus sih? Enggak ngerti dia. Yang murid siapa, yang guru siapa? Gurunya bahkan Tuhannya memberitakan tulisan muridnya. Dengarkan Kang Chan. Gila, makin gila nih orang. Saya dengarkan Kang Chan. Giliran saya kan. Ini giliran saya sekarang kan. Ini giliran saya kan. Kau sudah kasih simpulan. Tadi kan kau sudah panjang. Sekarang giliran saya. Lihat Kristen, lihat. Arogan sekali, lihat. Kan giliran saya sekarang. Saya mau masuk ke bab yang tadi kau paparkan. Oke, lanjut. Sekarang terakhir, pertanyaan terakhir. Pastikan kau jawab dengan baik. Jika kau mengatakan ada bukti arkeologi, valid dan seterusnya, tolong berikan kepada pakai data. Kau standar pakai data kan? Berikan kepada saya satu saja. Gak usah autograf. Manuskrip Bible-mu itu, Markus, Matius, Lukas, Yohanes, manuskrip Bible-mu itu yang teridentifikasi ada di abad pertama. Satu saja. Abad pertama, abad kan, ratus tahun. Ini Yesus ratus tahun. Nah, manuskrip Bible di abad pertama. Jangan ngecek kemana-mana, nggak ada waktu kita. Tunjukkan, ingat, saya tidak tanya kenapa, saya tidak tanya bagaimana, saya tidak tanya apa. Tunjukkan kepada saya satu saja. Kita lihat bagaimana dia menjawab nanti, sepanjang apa. Tunjukkan satu saja. Manuskrip Bible yang ada di abad pertama. Syukur-syukur sezaman dengan Yesus. Tolong jawab. Jawab, silahkan. Oke, saya ambil jawab waktumu. Jadi giliran saya. Oke. Saya tanggapi yang pertama. Saya tidak menyebutkan Yesus berbicara tentang Markus, Lukas, enggak. Tapi yang dimaksud dengan Injil Markus adalah Injil yang ditulis oleh Rasul Markus, Rasul Matius tentang kerajaan Allah, nubuatan dan penggenapannya. Itu juga lah yang disampaikan oleh Yesus tentang kerajaan Allah dari yang dinubuatkan dia, tentang sampai penggenapannya. Itu. Jadi bukan Yesus menyebutkan inilah Injil Markus. Salah Kang Chan. Itu bagian pertama. Bedakan dia. Bagian kedua, Anda semua silakan baca buku dari abad ke-18. Kalian cari mungkin di Play Store ada itu, ya. Manuskrip dari Oxyrhynchus, Mesir, yang dikumpulkan. Sabar dulu Kang Chan, tenang dulu kok Kang. Kalian catat. Makanya kalau orang yang rindu belajar akan catat, gitu loh. Kalian cari namanya manuskrip dari Oxyrhynchus, penulisnya dan penemunya ahli arkeologi namanya Bernard Grenville dan Arthur Hunt. Mereka adalah seorang arkeologi yang menemukan manuskrip perjanjian baru di Oxyrhynchus, Mesir, yang berasal dari abad pertama, abad ketiga. Oke? Tunjukkan. Di sana kalian cari. Tunjukkan yang di abad pertama. Saya sudah sebutkan datanya. Sekali lagi kurang jelas. Kang Chan, kau catat di situ ya. Tulis manuskrip dari sekarang dengar.
Dengar. Manuskripnya apa? Nama manuskripnya apa? Udah saya bilang tadi, manuskrip dari sekarang itu banyak. Apa? Nama manuskrip abad pertama. Yang ditanya abad pertama. Itu judul apa bukunya itu Oxyrhynchus, kawan. Kang Cari ini pun nggak ngerti dia. Nama manuskripnya apa? Kodenya berapa? Oxyrhynchus, sekarang dengarkan dulu. Di sana ada kumpulan manuskrip. Nggak disebutkan namanya. Itu dibagi-bagi semua, di dalam dijelaskan. Iya, karena iya sekarang yang abad pertama. Yang abad pertama. Yang abad pertama. Iya, makanya catat. Maksud saya catat dulu, kalian mau belajar nggak? Kok saudara, dengar. Saya kan udah kasih sumber data. Oke. Belum. Tunjukkan yang abad pertama. Manuskrip abad pertama. Dengar dulu. Manuskrip Oxyrhynchus. Gak ketemu. Bernard Grenville. Gak ada. Tulis. Palsu. Bohong. Bernard Grenville dan Arthur Tidak Hahn. ada. Kau jangan potong-potong dulu. Tidak Kalau ada. kalian mau cari, saya kan udah sebutkan sumbernya. Lihat. Kalian cari. Bukan sebut, tunjukkan. Kalau tunjukkan. Orang yang mau yang belajar abad pertama akan cari. Tunjukkan manuskrip menjawab. Malah suruh belajar orang. Yang ditulis oleh ahli arkeologi Bernard Grenville dan Arthur Hahn. Silakan cari. Manuskrip. Catat ya. Oke, sekarang saya tanya. Manuskrip yang abad pertama itu menulis buku yang mana? Yohanes, Markus, Matius, Lukas. Semua. Wah, gila ada semua. Orang pengetahuan Bible kurang. Makanya kau belum jauh pemahamanmu, Bang Kang Chan. Cari ya. Sebentar. Manuskrip Oxyrhynchus yang ditulis oleh Bernard Grenville dan Arthur Hahn. Saudara, sekaligus adalah arkeologi. Sarjana teologi, dipercayakan bukan sarjana teologi, arkeologi. Kau paham gak arkeologi? Bukan kau. Sarjana teologi, dengar. Yang ingin kau sampaikan adalah buku Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu di situ sudah ditemukan di abad pertama. Saya jawab ya. Belum. Enak aja lihat. Saya balik. Lihat. Saya bertanya terus kau. Saudara, bukan. Yang ingin kau sampaikan. Saya tanya balik enggak? Yang ingin kau sampaikan itu. Jawab dari tadi. Belum. Pertanyaanmu sejauh ini sudah saya jawab. Pertanyaan tunjukkan. Ada? Pertanyaan tunjukkan. Ya, coba kau tunjukkan mana kitab Injil yang asli mana? Nggak balik. Bisa dia. Lihat. Nggak bisa dia. Lihat. Kenapa? Bagaimana cara dia menjawab? Seperti saudara, di mana? Roy Suryo ini. Di mana? Tunjukkan manuskrip abad pertama. Kang Chan ini seperti Roy Suryo. Tidak ada ya, tidak bisa dia jawab. Nggak punya asli, nggak punya apa-apa. Selesai. Dua pertanyaan ya, sudah saya lemparkan dan tidak kosong. bisa menjawab satupun. Sekarang giliranmu tanya pada saya supaya adil. Saya harus pergi. Silakan tanya. Oke. Silakan tanya supaya adil. Sekarang di mana kitab Injil yang asli menurut Al-Qur'an? Sudah dirubah-rubah, sudah tidak ada. Sudah jawab. Ya, mana dalilnya? Di mana dalil Al-Qur'an mengatakan kitab Taurat dan Injil dirubah? Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim. Dalilnya di mana, Kang Chan? Jangan asumsi. Di dalam Al-Qur'an sudah dirubah-rubah. Ya, di mana surah berapa? Semua di sini mencatat ini. Jangan asumsi. Surah berapa? Surah berapa? Nomor berapa mengatakan Taurat dan Injil sudah dirubah? Tertulis di mana? Ingat ya, tertulis ya. Kau jangan asumsi. Jangan menafsir. Taurat dan Injil, kitab Taurat dan Injil sudah dirubah, sudah dirusak. Santai dulu. Iya, santai saya dulu. Saya akan baca di sini, saya cari. Ya, saya baca di sini. Surat Al-Baqarah ayat ke-79. Saya udah sering baca itu, nggak ada bunyinya Taurat dan Injil situ. Kau jangan asumsi, Kang Chan. Alkitabnya itu apa? Nggak ada di situ kata Taurat dan Injil. Jangan asumsi. Nah, baik. Udah ketahuan. Sudah sejam. Terbukti bahwa Kang Chan sudah mulai menipu, berbohong. Saya bacakan teks by teks nih. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim. Yang saya minta orang yang sudah merubah dengan Alkitab dengan tangan ada kata mereka. Alkitab di situ. Kau ini kalau ada nggak ada Taurat dan Injil dari sini. Kalau ada, saya tanya, kalau ada kata Alkitab di situ, mau nggak kau masukkan telunjukmu ke hidungmu itu sampai atas? Ya, kalau kau katakan Alkitab di situ, Al-Quran juga dikatakan Alkitab. Mau katakan juga itu dia rusak Al-Quran.
Ya, yang dulu yaktubunal kitaba bi aidihim cuma yang ya dulu. Di mana ya? Lihat. Oke, lihat. di mana Dia tertulis? saya bertanya, saya berikan kesempatan dia ngomong, dia ngoceh. Dia bertanya, aku nggak diberi kesempatan asumsi, ngomong. dalilnya nggak ada bunyi begitu. Kau nipu selesai. aja. Selesai. Quran mengatakan fawailul. Saya jawabkan aneh. Ini waktu saya kan? Ini waktu saya. Bersikaplah adil, saudara Kristen. Janganlah kau arogan, janganlah kau sombong. Ya saya adil dari tadi. Kalau adil kan giliran saya ngomong sekarang. Ini terakhir ya, karena ini supaya menuntut keadilan. Yang saya minta dari Kang Chan. Mulai ngomong lagi. Saya udah baca di situ. Mulai ngomong lagi dia. Surah Al-Baqarah. Saya sudah bertanya kepadamu dan kau tidak bisa jawab. Saya kasih kesempatan kamu bertanya kepada saya harus jawab ini. Ya Kang Chan, yang saya tanya apa tadi? Di mana dalilnya Taurat dan Injil sudah tidak ada? Bukan tidak ada, dirubah kau ini. Ya bagus kalau dirubah. Ini pas berarti. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim. Kitaba bi aidihim. Celakalah orang yang telah merubah Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Nggak ada kata Taurat dan Injil di sana dirusak. Alkitab itu Taurat dan Injil saat dulu Margona. Masa celakanya masih ancaman ya. Nggak ada satu narasi pernyataan sudah dirubah. Boleh saya closing? Udah mau isya di sini. Ya, bisa saya closing? Baik. Ya, silakan. Oke, baik. Teman-teman, lihatlah dia ini sarjana teologi. Kalian ngapain aja jadi sarjana teologi? Kau sudah MTH kan? Udah MTH belum? Lanjut, ya kan kalau closing gimana sih, kok jadi pertanyaan gimana ini? Oke. Kok jadi pertanyaan? Inilah sarjana teologi, dia tidak tahu masalah manuskrip. Dia tidak tahu minim literatur. Sampai-sampai dia mempermalukan dirinya, ada buku Markus, Matius, Lukas, Yohanes abad pertama. Orang-orang Kristennya ketawa ngelihatmu itu. Oke, baik. Pada akhirnya teman-teman, itulah dakwah kita. Kita lihat bagaimana hakikat kekristenan. Oke? Orang-orang begini yang tiap hari menyesatkan, lalu pakai peci pura-pura jadi Islam, ternyata pengetahuannya nihil. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Tetes ya. Ya, makasih Kang Chan. Lanjut, sehat selalu. Sama-sama doain. Segera. Enak aja, nauzubillah min dzalik, Pak. Aduh, Kang. Jadi teman-teman, tadi saya bertanya, di mana kitab Taurat dan Injil sudah dirusak? Pernyataan Al-Quran. Al-Baqarah 79, tidak ada tertulis kitab Taurat dan Injil sudah dirusak. Hanya satu narasi atau pernyataan, celakalah orang katanya. Tuhan kalian, Allah itu tidak mengatakan Taurat dan Injil sudah dirusak. Masa nggak paham kalimat seperti itu sih? Ya kan? Jadi artinya Kang Chan ini mencoba mempertanyakan kitab orang, sementara Al-Quran sendiri sudah memberikan kesimpulan bahwa kitab Taurat dan Injil yang ada pada orang Kristen itu tidak dirusak, tidak dirubah. Gimananya Kang Chan ini? Oke, kita lanjut. Oke, ini ada. Ini ada Matius. Halo, assalamualaikum. Saya Matius Mu'alam. Waalaikumsalam, Bang Blender. Kristen Islam kah ini? Boleh tanya kalau Kristen Islam kah? Alhamdulillah, saya Kristen, Bang. Kristen bilang alhamdulillah. Hah? Iya. Karena alhamdulillah itu bahasa Arab, bukan bahasa agama, Bang. Oke, sudah. Sekarang saya mau melanjutkan yang tadi itu Kang Cang yang bilang tadi itu. Kamu mengatakan di situ masalah Taurat dan Injil. Hah? Sedangkan sudah dibacakan. Silakan on cam, Bang. Open cam, Bang, open cam. Tidak bisa. Saya punya guru tidak boleh mau kesel muka. Saya punya guru, saya tidak bisa kesel muka. Kalau Blender itu saya punya guru, Blender. Tahu Blender? Iya, saya nggak tahu Blender, Bang. Blender itu yang saya tahu yang untuk mencincang cabai.
untuk membuat cabai itu Islam halus paling gitu. pintar itu. Cabai, bawang, apalagi tomat supaya bisa dihalus untuk sambal itu yang saya tahu blender, Bang. Bukan Om Blender apologet Islam. Tahu? Saya nggak kenal, Bang. Nggak kenal. Astaga, masa orang Coba, terkenal Bang. tidak ditahu? Tidak bisa, saya ini lagi sibuk lagi di bengkel lagi. Kita ini Oke, sorry Bang ya. pakai muka, pakai mulut. Di tempat saya panduan komunitasnya harus on cam Bang ya, sorry ya. Oke, ini ada Bang Rusdi. Ya, di tempat saya ini teman-teman untuk mau diskusi harus on cam Bang ya. On cam ya, on cam. Silakan on cam Bang Buton. Iya. Halo. Namanya apa Bang? Halo Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sorry. Saya ingatkan pertama jangan kau ucapan kata-kata dalam Islam itu dari mulut yang seorang pemakan babi. Saya tolong jangan ya. Haram. Saya mau ke temamu aja. Yesus Allah tidak terbantahkannya. Kita ke tema ya. Biar tidak panjang. Yesus Allah. Oke. Kita masuk ke Korintus ya. Korintus 8:6. Buka. Buka. Silakan baca Bang. Silakan baca. Kau katanya sarjana teologi tapi nggak ngerti Bibelmu. Korintus 8:6 coba. Kau nggak hafal juga? Kau nggak tahu? Setahu saya Bang itu kurang lengkap Bang. Nggak ada disebutkan hanya Korintus 8:6. Namun bagi kita hanya ada satu. Apa? Bang kita Buton tunggu dulu. Tadi abang katakan Korintus 8:6. 1 Korintus 8. Iya. Betul loh itu. Baru pas gitu ya. Oke. 1 Korintus 8:6. Ya, silakan Bang. Oke. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal. Ingat ya, hanya ada satu ya. Tadi siapa yang hanya ada satu? Disebut Allah? Bapa kan ya? Baca dulu Bang, jangan kesimpulan dulu. Baca dulu Bang, baca dulu. Dan yang untuk itu kita kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Oke, kita fokus pada narasimu. Kau mengatakan Yesus Allah. Tadi dikatakan oleh si Paulus pendusta ini, apa dia bilang? Hanya ada satu kan? Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa kan ya? Ngerti bahasa Indonesia kan? Sebentar saya akan juga buktikan kalau kitab Matius itu ditulis oleh hantu. Saya akan buktikan sebentar. Kitab Matiusmu ditulis oleh hantu. Dan Paulusmu ini adalah seorang penderita epilepsi, dan saya akan buktikan datanya lengkap. Kita kembali dulu kepada yang tadi. Silakan bantah dulu yang tadi. Ya, Bantah yang tadi. Oke. Jadi di dalam ayat itu ada 2 subjek, ada 2 person, yaitu Bapa dan Yesus Kristus. Benar Bang Buton? Ya. Oke. Subjek yang kedua, pribadi yang kedua, namanya Yesus Kristus. Benar kan? Ya. Dikatakan di sana yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Menurut Bang Buton yang menjadikan segala sesuatu pencipta atau ciptaan? Sabar, kita kembali ke awalnya dulu. Di sini jelas tegas ini. Namun bagi kita hanya ada satu Allah. Hanya ada satu. Hanya ada satu. Ngerti nggak? Hanya ada satu. Kalau kau nggak pernah sekolah, mungkin kau nggak ngerti. Jangan kau masuk ke situ. Satu ayat itu nggak hanya berhenti di situ, Bang. Masuk ke situ lebih parah nanti. Lebih parah. Mana mungkin kan ayatnya nggak sampai di situ, Bang. Bagaimana mungkin pencipta jadi adalah ciptaan? Mau saya tunjukkan? Kan di Wahyu. Kan ayatnya nggak sampai di situ tadi Bang. Nggak hanya kata Bapa saja. Kan lanjut masih ada. Namun bagi kita hanya ada satu. Hanya ada satu, pengertiannya apa? Terus Bang baca sampai selesai, jangan putus-putus. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Oke? Terus.
Oke, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Sekarang saya mau tanyakan. Memang Terus Bang, pemaknaan antara Bapa jangan dan Tuhan dipotong itu Bang, apa? lanjut terus Bang, jangan dipotong. Yesus Kristus yang olehnya sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Oke. Dikatakan di situ Yesus Kristus yang menjadikan segala sesuatu menurut Abang, narasi keyakinan Abang, kepercayaan Abang. Jangan dulu bawa agama. Yang menjadikan segala sesuatu menurut keyakinan Abang itu siapa? Jangan lu ke situ. Justru makin koplak ini ayat ini. Dia koplak. Tegas ini. Hanya ada satu itu apa? Hanya ada satu itu apa? Menurut kami itu hanya ada satu, ada dua juga. Kau sekolah di mana coba? Kalau kau dikatakan hanya ada satu Martin Goblok, itu ada dua Martin Goblok apa tidak? Hanya ada satu loh. Bapak kamu satu Iya, atau dua? masalahnya penjelasan Enggak, sama kata tanya satu kamu. itu kan Hanya kamu. koma Hanya nggak kata belum titik bapaknya, Bang. Makanya ayat itu nggak sampai di situ aja bapaknya Bang. si Matias ini cuma hanya ada satu. Ada dua nggak mungkin? Mungkin nggak ada dua juga bapakmu. Iya, masalahnya penjelasannya ada lagi Bang. Justru di sinilah koplaknya. Saya akan buktikan bahwa memang si Korintus ini yang ditulis oleh si Paulus ini seorang yang epilepsi, ya kan? Makanya di Jerman Tunggu dulu Bang, jangan marah-marah dulu, Enggak. jangan marah-marah dulu Bang. Di sini saya buktikan ini. Saya buktikan. Iya, jangan marah-marah dulu. Jawab dulu pertanyaanku dengan jujur. Nah, Dikatakan di situ Yesus Kristus yang menjadikan segala sesuatu. Menurut keyakinan Abang, yang menjadikan segala sesuatu ini siapa? kenapa? Yang menjadikan segala sesuatu, langit, bumi, segalanya, siapa? Kalau yang benar Tuhan. Ya udah, Abang baca tadi apa? Loh, ini hanya ada satu. Berarti ini kok, makanya saya membuktikan. Ini menunjukkan kalau memang ayat ini ditulis oleh seorang yang epilepsi. Kenapa di Jerman itu disebut namanya apa? Museum epilepsi itu disebut sebagai Museum Santo Tunggu dulu Paulus. Bang, jangan lari ke Karena dia epilepsi. epilepsi. Di sini Tadi Abang katakan yang menjadikan segala sesuatu menurut keyakinan Abang Tuhan. Di situ dikatakan sebelum nama Yesus Kristus apa dikatakan di situ? Namun bagi kita ya, kau catat baik-baik ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Oke? Bapa, kan tadi kamu bilang ada dua ini kan? Ada Bapa, ada Yesus. Jangan nafsir dulu Bang, lanjut. Jangan, saya tidak tafsir, ini kita bicara tekstual ini. Ya kan Abang udah potong itu ayatnya. Siapa yang potong? Namun bagi kita Ya, hanya ada terus. satu Allah, yaitu Bapa. Kita garis bawahi dulu, baru kita lanjut ya. Sepakat, hanya ada Jangan satu. potong-potong, nggak bisa gitu Oke, Bang. saya mau tanya dulu sebelum kamu kan ngejar Nggak saya. bisa gitu Kalau yang Bang, nggak menjadikan bisa sesuatu karena itu ayat adalah siapa? itu ayatnya kesatuan utuh dia di situ. Kita belajar Nggak kan bisa kau katanya, potong-potong gitu, kau Bang. katanya orang terpelajar, saya ajari kau. Iya, makanya Abang nggak bisa potong ayat itu. Oke, kita masuk di ayat 1 yang pertama dulu. Hanya ada satu itu apa? Kalau hanya ada Bapa itu satu itu apa maksudnya? Ya kan masih ada penjelasannya lagi. Sabar dulu, kita fokus dulu di sini. Setelah itu kita masuk ke situ, kita lanjutkan. Sama ibaratnya kan kamu tadi mau menggiring. Oh, kalau yang namanya mencipta itu siapa? Yang menciptakan segala sesuatu siapa? Kita kembali Iya, dulu. menurut ayat itu Hanya siapa? ada satu itu siapa? Kan menurut Hanya ada ayat satu itu kita ikuti kan menurut hanya ayat itu, ada Bang. satu Allah itu apa maksudnya? Hanya ada dua. Iya, menurut Nggak, ayat itu. Sabar Kan dulu, menurut sabar. ayat itu belum Enggak, titik, kamu Bang. kan orang sekolah, jangan terlalu Iya, kamu masalahnya tadi belum menipu titik. soalnya. Abang tahu nggak? Kamu saja tadi itu Yang kamu dimaksud dikejar belum sama Kang titik. Chan, kamu kebingungan. Contoh, Kan kamu nggak ada bilang, kebingungan, Bang. kamu bilang ada manuskrip yang ditulis oleh si ini. Saya juga kan bisa tulis. Ada manuskrip yang dituliskan Yesus dia sodomi Markus ditulis oleh seorang penulis yang bernama Bom Nikus. Ada. Tapi kan kamu disuruh tunjukkan, aku tidak bisa Jangan lari tunjukkan. kemana-mana dulu, Bang. Kita fokus di Enggak. situ, Bang. Saya lihat kau fokus terlalu di ayat menipu. itu. Saya Kan nggak kejar ada kau di tipu, sini. Bang. Namun catat ya, namun bagi kita hanya ada satu Allah. Itu pengertiannya apa? Iya, belum titik, itu masih koma, Bang. Di Biblosmu itu tidak ada kata titik dan coba cek mana di teks Yunani ada titik Iya, dan walaupun koma. begitu tapi kan Nggak masih lanjut ada terus. itu. Kau buka di Iya, teks masih Yunani lanjut tidak terus, ada kan? itu kata tanda baca titik koma, nggak ada itu, nggak Iya. ada. Jangan Iya, kau ngarang sudah. ini. Jadi kalau Anda bilang tidak ada, berarti Anda lebih pintar dari Saya yang tanya ada. saya tanya kamu, dalam teks Yunani ada tanda baca tidak? Iya, sama di Al-Quran juga Nggak, manuskripnya ada nggak tanda ada baca. tanda Saya mau koma. tanya kamu, ada tanda baca Iya, nggak? Al-Quran juga nggak ada tanda koma, Ada Bang. tanda baca nggak? Saya mau tanya dulu kau. Di Al-Quran juga nggak ada tanda koma, Saya tanda tanya titik, tanda dulu, kita harokat fokus nggak dulu ada. ke ilmu. Kan kamu tadi bilang ada Iya, koma jadi dulu. maksudnya Anda Sabar kritik dulu, bang, coba kan fokus. masih ada koma. Sabar. Iya, maksud kita kembali saya ke teks fokus dulu aslinya. di situ, di Ada ayat tanda baca itu. nggak?
Ada tanda baca Mas, enggak? saya fokus di ayat itu, Bang. Fokus di Ya ayat kan itu. kamu tadi bilang, saya bacakan kau bilang, jangan Bang, lanjut ke kan itu ada koma. Ya kan? Iya, Kau ya bilang ada terus ya koma kan? koma, karena terus koma Oke. itu kan berhenti terus. Teks Yunani ada koma enggak? Jangan lari ke teks Yunani, karena masih Tidak bahasa bahasa bisa. Indonesia, Bang. Bible itu harus berdasarkan kitab aslinya. Jangan kau terjemahkan sesuai seleramu. Makanya baca Kalau kau terus. sekolah, pasti kau bisa mengerti yang saya maksud. Tapi karena kau dasarnya mau nipu, makanya kau ngeles terus. Sama tadi kau Saya nggak ada dikejar, menipu, mana Bang. manuskripnya, Coba mana baca sampai manuskrip. selesai. Ada Bang, saya Coba sudah baca sampai tunjukkan selesai. ini. Saya juga bisa tunjukkan, ada manuskrip yang menjelaskan kalau bapakmu sodomi bebek. Ada manuskripnya. Coba baca Tapi sampai tunjukkan, selesai, Bang. yang fungsi itu tunjukkan, jangan hanya kau sebutkan. Tunjukkan, ngerti nggak tadi dimaksud Bang Kancan? Maksud Ini yang saya baca menunjukkan, sampai selesai kan ayat penipu itu. memang. 1 Korintus 8 ayat 6. Baca Ini sampai selesai, Bang. Sudah selesai. Karena di sini tegas ya. Jangan kau pikir saya orang yang awam ya. Kau mau bilang, sabar Bang, ada tanda baca. Saya tanya kamu, teks Yunani ada tanda baca enggak? Iya betul, nggak ada. Tapi Nggak kan di ada, situ kan? udah jelas. Kenapa kau suruh saya Iya, bilang sabar walaupun ada tanda tanpa baca? tanda baca, tapi terus itu kan masih satu kesatuan, Bang. Jangan kau nipu di sini kau. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, tidak ada koma-komaan ya. Hanya saja, Ya, yaitu terus? Bapa. Bapa ingat, Ya, hanya ada satu saja. Terus kenapa berhenti? Hanya ada satu Allah Bapa. Iya, Hanya terus ada kenapa satu berhenti di Bapa. situ? Hanya Kan ada masih sabar. lanjut itu. Gampang, saya bilang saya akan lanjutkan. Kita fokus dulu pengertian ini supaya kita paham. Oke? Iya, Hanya pahamnya ada satu apa? itu. Ya fokusnya. Ya, terus Hanya ada satu itu artinya apa? baca Hanya ada dulu, dua. Bang. Enggak, hanya ada Kan satu. itu satu, bisa dua, bisa satu tiga. ayat itu. Enggak. Satu ayat itu tolong baca dulu, Bang. Tadi saya sudah baca berapa kali? Jangan kau pura-pura. Iya, makanya kalau Anda baca berapa kali berarti Anda paham tadi. Justru karena kau pura-pura mengeles di sini, kau boleh dengan tanda Oke, baca. gini aja, bilang, Bang. Sabar Bang, situ ada koma Bang. Hey, Oke, gini aja, Bang. teks Yunani Gini tidak aja. punya tanda baca bro. Oke, gini aja, Bang, gini aja. Dan satu Tuhan saja, Yesus Kristus, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Berarti apa di sini? Pertanyaan saya ini- tadi, Bang Buton. Pertanyaan saya tadi, Bang sabar. Buton. Sabar, sebelum kau Siapa bertanya, yang sebelum kau menjadikan bertanya, segala sesuatu menurut sebelum kau keyakinan bertanya, Bang saya mau Buton? tanya, Abang apakah- katakan Tuhan. Berarti Allah kan? Justru menipu di sini, makanya saya bilang di sini menipunya bahwa apa? Saya akan tunjukkan bahwa si Paulus yang menulis si Korintus ini itu seorang yang penyakit epilepsi. Kok lari ke sana lagi? Kita kan bahas ayat itu. Ini tulisan siapa? Ini tulisan siapa? Kok lari lagi ke tulisan Enggak, siapa tulisan lagi? siapa? Ini Gimana tulisan ini? siapa? Saya mau tanya kamu. Kita kan Kau sedang bisa bahas bantah nggak? tentang ayat itu. Kau bisa bantah nggak kalau Paulus nggak epilepsi? Kau bisa bantah? Kok lari ke epilepsi lagi gimana Nah, nih? bagaimana caranya kau mendasarkan pemikiranmu dari seorang penulis yang epilepsi? Oke, Waras sekarang nggak Anda kau tahu ini? penyakit Oke, saya Kau ikuti. waras nggak? Apakah Anda tahu penyakit epilepsi seperti apa? Sekarang saya tunjukkan kau datanya sudah. Nggak usah banyak saya kasih tunjuk kau datanya. Iya, epilepsi penyakitnya itu Nanti seperti saya apa tunjukkan itu? Nanti Kalau saya orang tunjukkan terkena kau. penyakit epilepsi itu seperti apa terkena epilepsi? Coba. Ini ciri-cirinya persis ketika peristiwa si Paulus botak itu berjalan katanya bertemu dengan Yesus. Dia lihat cahaya. Itu sama persis yang dialami oleh para penderita epilepsi. Saya bisa tunjukkan beberapa penderita epilepsi yang mengalami gejala yang sama yang dijelaskan oleh si Paulus itu. Sama, ada bukti. Coba kasih sumber referensi penyakit epilepsi itu orang seperti mendapat penglihatan. Soalnya epilepsi nggak begitu penyakitnya, Bang. Oh, enggak. Di sini saya kasih tunjukkan ada beberapa penderita dengan nama yang jelas, pasien yang jelas, di mana dia menjelaskan kepada dokternya ciri-ciri yang dijelaskan sama persis yang dialami oleh si Paulus botak itu sama. Orang epilepsi itu Iya, banyak maksud saya penyakit epilepsi atau orang penyakit epilepsi- ayan itu seperti itu. Orang epilepsi Seperti itu tanda-tandanya. epilepsi temporal Coba kasih dia data namanya. dari mana? Epilepsi- Dari mana sumber referensinya? Epilepsi itu berbagai macam jenis. Nah, ya khusus yang diderita oleh si Paulus ini, makanya kenapa itu di museum di Jerman itu dikatakan Museum Santo Paul, Museum Epilepsi. Kenapa? Lari lagi ke sana. Lah ini ilmiah, Bro. Yang saya tanya, Bang, dari mana Bang Buton dapat sumber referensi entah dokter siapa menyatakan Lah, ini kan penyakit saya bilang- epilepsi tanda-tandanya adalah mendapat penglihatan? Coba kasih Sini dulu. saya tunjukkan kamu datanya. Sabar ya. Jangan kau kabur ya. Jangan kau kick saya, supaya kau ngerti. Saya akan tunjukkan datanya siapa dokternya
bahkan siapa orang-orang Kristen yang mendukung pernyataan kalau memang si Paulus itu seorang epilepsi. Bahkan ada pengakuan Bukan Paulus bang, sendiri. saya nggak bertanya seorang epilepsi. Yang saya tanya tanda-tanda orang kena epilepsi dan penyakit epilepsi itu seperti ini gitu loh. Iya, makanya saya jelaskan ini, saya tunjukkan. Bahkan Contoh ada kalau orang kan, contoh gini Bang Buton. Contoh saya kasih contoh penyakit. Demam, kepalanya panas, begini, kepalanya sakit-sakit, ya gitu maksud epilepsi saya. ini ternyata ada beberapa jenis. Khusus yang disebutkan oleh dialami oleh si Paulus botak ini adalah temporal dia. Nanti kalau saya kasih tunjukkan ada kamu. epilepsi namanya penyakit epilepsi temporal gitu Bang namanya ya. Saya kasih lihat kau. Oh. Baru tahu saya ada penyakit epilepsi temporal. Memang karena kau nggak pernah sekolah, hanya kau ngaku aja kau STA, nggak ada sekolahmu memang kau ini. Kalau kau sekolah nggak mungkin kau sembah Tuhan yang nggak ada yang model kayak gitu. Karena ketahuan kau nyanyi ngaku-ngaku saja. Satu juga kau dengan nama pasiennya ada loh, sama penjelasannya. Dan ini dikuatkan oleh pernyataan beberapa orang cendekiawan dan orang Kristen sendiri. Dia sendiri menyatakan bahwa benar bahwa apa yang dialami oleh si Paulus itu adalah sesuai dengan apa yang dialami oleh para penderita epilepsi. Makanya di zaman itu saja itu di Eropa itu dikenal penyakit itu sama juga dengan penyakit Santo Paul. Itulah kenapa di Jerman ada namanya museum epilepsi disebut Museum Santo Paul. Iya, sumber referensinya Bang. Jangan dulu narasi kosong dulu Bang. Sabar. Ya. Tanda-tanda orang terkena penyakit epilepsi salah satunya adalah mendapat penglihatan. Nah, kan begitu kan. Karena kan tadi Anda bilang Rasul Paulus dapat penglihatan itu penyakit epilepsi. Nah, coba kasih sumbernya dari siapa gitu. Sabar. Ya, jangan kau kick saya biar ku pintar, biar jangan kelamaan sesat lah. Kasihan juga itu. Surga itu luas loh. Masa kau mau jadi di neraka semuanya? Sabar ya. Pak Bang, saya mau sholat ini Bang. Nggak usah kau nipu sini, kau memang penipu kau. Kamu ini ciri-ciri si Paulus memang yang suka menyamar. Fokus Bang, fokus. Makanya cepat Bang. Ayo cepat Bang, ayo. Sabar. Tidak mungkin itu ada museum disebut Santo Paul kalau bukan karena epilepsi. Tidak mungkin. Fokus Bang, cari datanya. Jangan narasi. Jangan narasi Bang, fokus Bang ya, fokus. Tanda-tanda seseorang terkena penyakit epilepsi adalah mendapat penglihatan. Ya, penglihatan apa dulu ini? Ya mau apapun itu kan. Macam mana? Salah satu ciri orang yang melihat seperti dia melihat cahaya. Iya, maksud saya itu. Ternyata bukan cahaya. Begitu kan tanda-tandanya. Kan Anda bilang tadi kan epilepsi. Ternyata bukan suara iya, makanya itu yang saya tanya. Dari siapa? Sampai 3 hari. Ciri-cirinya butuh sampai 3 hari. Iya, maksud saya dari siapa? Dari siapa sumber referensinya? Siapa yang menyatakan? Iya, itu yang saya tunggu ini. Ya, nggak usah kau sabar ya. Kalau mau pintar, sabar. Kau harusnya mulai berpikir, waduh, ternyata dalil yang saya pakai selama ini seorang penderita epilepsi yang bikin. Astagfirullah ya Allah ya Karim. Ini orang Kristen sendiri yang membenarkan ini. Sabar, tunggu. Saya sudah simpan jauh soalnya filenya ini. Makanya abang yang suka simpan-simpan jauh. Abang ini. Karena nggak penting si Paulus botak ini. Cepat Bang, saya mau sholat ini, jangan lama-lama. Saya bisa tunjukkan juga bahwa tulisan-tulisan Paul ini sebenarnya hanya untuk mendukung nanti asumsinya Bang. Nanti asumsinya Romawi. Sekarang Abang fokus cari sumber referensinya. Fokus Bang. Sabar. Jangan mulutnya tolong ditahan dulu. Kau mau sabar kan? Iya kan saya udah dari tadi sabar Bang. Gimana sih? Mau terima kebenaran Bang? Mau kan? Alhamdulillah saya terima kebenaran Bang. Najis diucapkan sama pemakan babi sama ucapan itu. Jangan kau ucapan kata-kata kami deh, yang dari pemakan babi kayak kau, najis. Jangan kau Saya tunjukkan kau lengkap dengan nama pasiennya siapa, yang punya ciri yang mengalami hal yang sama dengan si Paul itu. Sama. Ada 4 pasien.
Ada rumah sakit di Amerika dan Eropa itu. Saya tunjukkan kau. Semoga setelah ini kau bisa jadi waras. Kau nggak usah jadi nggak usah jadi orang yang penting kau waras dulu lah. Sudah berapa kali saya ikuti kau, nipu aja kerjaan kau ini. Bilang ada manuskrip. Hanya kau sebutkan, kau tidak bisa tunjukkan. Saya bisa tunjukkan ada manuskrip. Yesus dia sodomi Markus, ada. Ditulis oleh bom Kus. Ada. Kan tidak perlu ditunjukkan kan? Tinggal disebutkan. Jangan kau pingsan, saya tunjukkan udah tanya. Udah lebih kuat itu suara air itu ditimba, Bang. Enggak, kalau mau nunggu sebentar, saya ambil HP yang satu bisa, enggak apa-apa. Wah, gimana lagi ini lama sekali. Oke. Dekat, paling 1 menit, paling 1 menit. Oke, silakan Bang, silakan. Ambil HP yang satu lagi, sabar. Iya, silakan. Saya tunggu 1 menit ya. Aduh, kok adalah orang seperti Mbak. Saya telusuri, saya nggak pernah dapatkan. Ada dikatakan seorang terkena penyakit epilepsi itu salah satu tanda-tandanya adalah mendapat penglihatan. Saya dari mana? Saya nggak tahu bisa ada namanya penyakit epilepsi. Itu dokter siapa yang mengatakan begitu? Saya bingung. Gitu. Oke, saya tunggu 1 menit ya. 5 menit. Saya hanya minta buktinya supaya nanti ketika saya turunkan memang dia benar-benar nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan, begitu teman-teman ya. Makanya saya belum turunkan, saya tunggu dia membuktikan narasi yang dia sampaikan. Jadi kalau nanti tidak nyambung, tidak ada, baru kita turunkan ya. Iya bang one way. Iya itu saya ini 1 menit 30 detik lagi. Dua 20 detik lagi. Sepuluh 9. Silakan ya. Kau tulis sama dengan kau tadi sama kancane, kau tulis ya, kau cari sendiri ya. Jurnalnya namanya Saint Paul the Apostle and the Gustav Geswin Syndrome. Oke? Penulisnya Leonardo Cruz de Souza. Jurnalnya judulnya itu apa? Dementia and Neuropsychologia Desember tahun 2000. Masih baru loh 2004 ini ternyata ini. Bisa dibuktikan. Nah, di sini saya jelaskan anunya. Sebenarnya banyak jurnal yang membuktikan itu, banyak. Ada juga jurnal yang ditulis kan oleh yang saya tanya tadi Bang. Ini ilmuwan. Dia akan jelaskan ciri-cirinya. Ciri-cirinya sama. Iya, epilepsi ini. Ya, ciri-cirinya sama. Coba mana? Coba ya kasih coba. Kau catat Ciri-cirinya nanti. adalah mendapat penglihatan. Coba Bang. Sabar ya. Di sini jelaskan begini, kecocokan gejala medis. Aura, cahaya terang, suara, rasa, melayang. Itu semua persis yang ada di 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 4. Serangan, jatuh mendadak. Itu sama yang terjadi di 9 Kisah Rasul 9:3 sampai 6. Terus pasca serangan terjadi kebutaan sementara, lemas, tidak makan dan 3 minum selama 3 hari. Itu ada di Kisah Para Rasul KPR 8 sampai 9. Nah, ini kita cocokkan dengan apa yang dikatakan oleh para ilmuwan ya. Sabar. Ini banyak kau punya ini. Parah ini kau punya penulisanmu ini. Kau catat yang saya sebutkan nih, kau catat ya. Kan kau cari sendiri, kau buktikan ya. Kau catat. Kan tadi kau suruh juga Kang Chan catat nih. Kau tidak tunjukkan kan?
Aduh, makanya jangan nipu sama kami. Di sini jelaskan lagi ya. Kenapa Paulus itu disebut epilepsi? Bukti dan cirinya seperti apa? Peristiwa jalan Damaskus, kisah para rasul kisah para rasul 9 3 sampai 9, 22 6 sampai 11. Tiba-tiba diselimuti cahaya terang luar biasa, terjatuh seketika, hilang keseimbangan, mendengar suara halusinasi pendengaran, buta sementara 3 hari, lemah, tidak makan dan minum. Cocok dengan ciri-ciri serangan lobus temporal, epilepsi lobus temporal. Nanti kau cek sendiri ya, dalam ilmu medis, catat ciri-ciri yang orang terkena epilepsi lobus temporal, ciri-cirinya. Nanti kau dapat itu, kau akan pingsan itu. Oh, ternyata sama yang dialami oleh Paulus. Dia buta selama 3 hari, dia melihat cahaya langsung buta, sama itu. Dia merasa mendapatkan apa situasi yang bersifat ilahi, sama, nanti kau dapatkan itu. Karena ini juga dijelaskan oleh si Paulus Bisakah sendiri. dikatakan oke Bang Buton katakan seseorang yang mendapatkan yang bersifat ilahi. Muhammad dia mendapatkan sesuatu hal penglihatan bersifat ilahi atau tidak? Oh, maaf. Muhammad tidak berserta dengan ciri-ciri bahwa dia pingsan, dia melihat cahaya, dia tidak buta 3 hari, tidak ada. Iya, maksud saya enggak, dia ciri-ciri mendapat kesatuan, sesuatu yang dari ilahi. Iya, maksudnya ada dari ilahi enggak pengakuannya? Ini ciri-cirinya satu kesatuan. Iya, maksud ada juga enggak maksud ciri-ciri itu? Itu beda konteks. Iya, maksud ada juga begitu Pak. Ada Ya, juga. ini satu kesatuan. Ini ciri-ciri yang satu kesatuan. Iya, maksud saya ada juga mirip ke situ kan? Mengaku bertemu Tuhan, mengaku melihat Tuhan. Iya, ada juga yang mengaku bertemu Gabriel. Iya, Jibril ada juga kan? Oh, sama berarti sama dengan Paulus, sama dengan Yesus kita bisa sebut, Musa bisa kita sebut kalau begitu. Hanya yang jadi masalah. Yang disebut itu, berarti mirip. Mereka ini tidak diikuti, bilang buta sampai 3 hari, tidak melihat cahaya, enggak ada, cuma si botak ini. Iya, waktu di gua Muhammad melihat cahaya enggak? Waktu di gua Muhammad melihat cahaya enggak, Bang? Cuma si botak. Maksud saya waktu di gua Muhammad melihat cahaya enggak, Bang? Saya tantang kamu. Di mana ada orang ilmuwan Kristen ataupun Islam yang pernah menjelaskan? Bukan, Bang. Maksud saya waktu di gua Muhammad melihat cahaya enggak? Nggak usah kau framing, tidak pas ku punya cara. Akal bulus mempan sama saya, nggak mempan. Kita fokus ya. Ya saya nanya, Bang. Ini ciri-cirinya. Dokter itu kan menjelaskan, kamu kalau penderita dah. Oke lah. Jadi saya rasa cukup dulu teman-teman, karena saya masih ada urusan pada malam hari ini. Saya masih ada tugas yang lain ya. Makasih semua saudaraku yang Kristen, tetap semangat. Ya, walaupun ya coba cocokologi, pukul rata. Ya, begitulah dulu teknik-teknik yang digunakan oleh orang yang tidak bisa memahami konteksnya. Makasih semua ya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tetap semangat menginjil, tetap nyatakan Yesus dengan penuh kasih dan dengan cara yang benar. Karena tujuan kita adalah menuntun mereka menemukan Yesus, bukan menjauh dari Yesus. Terima kasih. Yesus Allah kita tidak terbantah sampai sekarang dan selama-lamanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Shalom bagi kita semua. Selamat malam.